usah neko-neko. Langkah awal, ucapkan saja terima kasih ketika hal itu terjadi atau teralami. Langkah kedua, sadarilah bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Lalu, ucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya. Terus lakukan hal itu hingga ketemu rasanya. Ketika rasanya berhasil kita temukan, lalu nikmati rasa itu dengan kesadaran. Terus ucapkan. Sebab karena tema kekadangan saya adalah blak kotak tanpa tedeng aling-aling, maka rasa-rasanya tidak pas atau tidak tepat, serta munafik namanya, jikalau masih ada yang saya tutupi atau saya rahasiakan, atau tidak saya kabarkan secara umum tentang apa yang sedang kita pelajari bersama selama ini. Jadi, pada kesempatan waktu kali ini, saya akan mengabarkan tentang tata cara agar supaya sukses dan berhasil mengklimakkan kesempurnaan hidup yang mewah di dunia dan indah di akhirat, atau cara menghadapi proses laku murni menuju suci, atau cara menyelesaikan laku murni menuju suci yang sedang kita pelajari bersama selama ini, agar supaya sukses dan berhasil mengklimakkan kesempurnaan hidup yang mewah di dunia dan indah di akhirat hingga 7 turunan kita, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang, yang tepat dan sesuai dengan yang dimaksud oleh Dat-nya Maha Suci Hidup. Ketika seseorang manusia hidup bertaubat lalu melanjutkannya dengan belajar beriman hanya kepada Tuhan saja, maka secara otomatis sejak itu pula seseorang itu akan masuk ke dalam proses pembersihan lahir dan batin yang diskenarioi oleh Tuhan itu sendiri. Bagi yang bisa menyadari akan proses tersebut, kesadarannya akan otomatis menanggapinya sebagai anak tangga spiritual yang harus dinaikinya satu persatu hingga sampai ke puncaknya dengan sadar. Namun bagi yang tidak bisa menyadari akan proses tersebut, maka kesadarannya akan otomatis pula menanggapinya sebagai ujian atau cobaan spiritual yang harus dihadapinya hingga selesai dengan sabar. Nah, berikut ini adalah tata cara untuk menaiki anak tangga tersebut dengan sadar, bukan untuk menghadapi ujian atau cobaan itu dengan sabar. Ketika kita mulai laku murni menuju suci, setelah bertobat, yaitu belajar beriman dengan cara mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, maka dimulai pada saat itu pula rasa dan perasaan kita berproses membersihkan atau memurnikan jiwa raga atau lahir batin kita dari semua dan segala hal yang tidak mengarah kepada Tuhan, dengan cara saling bercumbu untuk mengklimakkan rasa. Apa itu rasa? Apa itu perasaan? Apa itu rasa? Rasa, perasaan, dan rasa jika harus diilustrasikan atau digambarkan sebagai berikut. Rasa itu kesadaran atau hidup atau ruh suci atau kesadaran putro. Perasaan itu adalah sadar atau sukma atau ruh. Sedangkan rasa adalah kesadaran murni atau kesadaran romo.
Rasa dan perasaan atau kesadaran dan sadar adalah sepasang perangkat batin dan pikiran atau hati dan otak yang menciptakan sebab akibat dari sebuah kejadian yang kasat mata atau yang tidak kasat mata. Rasa dan perasaan atau kesadaran dan sadar itu bagaikan saudara kembar, seperti pinang dibelah dua. Keduanya sama, namun tidak serupa. Rasa berperan peka, sedangkan perasaan berperan sensitif. Rasa itu bak seorang laki-laki, sedangkan perasaan itu bagaikan seorang wanita. Sebab karena itu, rasa memiliki sifat peka, sedangkan perasaan memiliki sifat sensitif atau feminim. Rasa dan perasaan atau kesadaran dan sadar, keduanya tidak bisa dipisahkan. Mereka berdua selalu aktif secara bersamaan, tak kalah lahir dan batin atau jiwa dan raga kita mengalami proses, baik itu proses spiritual maupun proses non-spiritual. Hanya saja, jika proses yang terjadi adalah proses spiritual, maka rasa dan perasaan atau kesadaran dan sadar ini akan melahirkan atau mengklimakkan atau mijilake rasa atau kesempurnaan yang mewah di dunia dan indah di akhirat. Jika proses yang terjadi adalah proses non-spiritual, maka rasa dan perasaan atau kesadaran dan sadar ini akan melahirkan atau mengklimakkan atau mijilake mahkota mayangkara. Mahkota artinya lambang, mayang artinya bayangan, kara artinya semu. Mahkota mayangkara berarti lambang bayangan semu. Seperti hayalan, bayangan, impian, dan sejenisnya yang mengerikan di dunia dan akhirat. Hal ini terjadi secara alami, tidak bisa ditolak atau diminta, apalagi dihindari. Karena rasa hanya bisa diklimakkan dengan cumbuan antara rasa dan perasaan atau kesadaran dan sadar atau hati dan otak atau batin dan pikiran. Siapapun dia, bagaimanapun dia, dan dimanapun dia, ketika dia mulai laku murni menuju suci setelah bertaubat, yaitu belajar beriman dengan cara mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, maka otomatis proses alami sesuai hukum alam yang hidup ini akan terjadi dan teralami olehnya. Proses bercumbunya antara rasa dan perasaan atau antara kesadaran dan sadar yang terjadi ini, efeknya akan ditanggung oleh seluruh organ tubuh kita. Jikalau seluruh organ tubuh kita bisa menyadarinya dengan sesadar-sadarnya, maksudnya tidak ada ego, pamrih, dan arogan. Ketika mengalaminya, maka akan terklimakkan rasa yang menjadi titik inti laku murni menuju suci. Namun jikalau seluruh organ tubuh kita tidak bisa menyadarinya dengan sesadar-sadarnya, maksudnya ada ego, pamrih, dan arogan, atau protes, instruksi, mengeluh, berdoa, menebak-nebak, mengira-ngira, pemikiran itu atau berpikir itu dan ini, membatin ini dan itu, atau bentuk usaha lain-lainnya, ketika mengalaminya maka tidak akan pernah terklimakkan yang namanya rasa yang menjadi titik inti laku murni menuju suci. Sehingganya seumur hidup akan berputar atau berjalan atau bergerak di satu tempat yang sama yang tidak akan pernah selesai. Efek dari bercumbunya antara rasa dan perasaan yang kita alami secara batin atau jiwa, yaitu di saat melakukan patrap semedi. Diminta atau tidak diminta, disadari atau tidak disadari, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, disengaja atau tidak disengaja, kita akan mengalami proses sebagai berikut. Pegal atau capek, digigit nyamuk, merasa terganggu oleh suatu hal,
ragu atau yakin, tenang atau resah, enak atau tidak enak, malas atau semangat, sadar atau melamun, atau rasa panas atau dingin, pusing, ngantuk, hingga tertidur, lupa bacaan, tidak ingat hitungan, terasa bergetar atau merinding, tidak nyaman atau nyaman, bergerak atau anteng, dan lain-lain. Bahkan seakan-akan ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, atau ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Melihat cahaya, melihat wujud-wujud dari sesuatu yang belum pernah kita lihat, atau pernah kita lihat. Ada kalanya melihat wujud yang menyerupai diri kita sendiri, bahkan nabi, wali, atau leluhur, dan lain-lain sebagainya. Menebak-nebak ketika proses tersebut terjadi, mengira-ngira, menyangka-nyangka, membayangkan, dan lain-lain. Hukum alam hidupnya memang begitu dan seperti itu. Yang intinya adalah apapun bentuk dan rupa kejadian yang kita alami ketika patrap semedi, memang itulah proses batin atau jiwa yang secara otomatis akan terjadi sesuai hukum alam yang hidup. Lalu apa yang perlu dan harus kita lakukan akan hal tersebut? Tidak usah neko-neko dan tidak perlu melakukan suatu hal apapun. Kita kan sudah mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya. Wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Artinya, kita sudah melakukan kunci pauling, asmo, mijil, dan singkir dengan pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, dan mempersilahkan kuasa Tuhan. Jadi, tidak perlu ngapa-ngapain, tidak usah neko-neko, cukup ucapkan terima kasih kepada Tuhan, atau matur nuwun kepada Roh. Lalu rasakan kenyataan Tuhan itu yang berupa beraneka proses tersebut, dengan cara menebar cinta kasih sayangnya. Cintai dan kasihi serta sayangilah semua dan segala proses yang terjadi ketika kita patrap semedi tersebut. Semisal contoh, pikiran ingat pekerjaan, kepentingan, kebutuhan, dan sesuatu apapun. Ucapkan saja terima kasih Tuhan, atau matur nuwun Romo. Tak perlu itu dan ini. Terus, ucapkan terima kasih itu dengan sesadar-sadarnya, tanpa hitungan, sampai mentok. Maksudnya sampai ketemu rasanya terima kasih itu. Ketika kita mengucapkan terima kasih atau matur nuwun atas suatu hal yang kita alami, itu kan ada rasanya. Maka terus ucapkan terima kasih tanpa hitungan, sampai rasa itu dapat dirasakan. Lalu rasakan dengan kesadaran, cinta, kasih sayang yang sadar. Rasakan terima kasih itu. Setelah proses itu selesai, akan muncul lagi atau datang lagi proses yang lainnya, dan tetap lakukan hal yang sama untuknya, sehingga patrap semedinya selesai. Tidak perlu ditebak-tebak, tidak usah disangka-sangka, jangan dikira-kira, dipikirin, dibatin, dianggap-anggap. Biarkan saja semuanya dan segalanya itu terjadi secara alami, agar supaya proses tersebut dapat berjalan atau mengalir dengan apa adanya, sesuai dengan hukum alamnya hidup. Seorang manusia yang mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku, itu bodoh. Maksudnya tidak punya akal dan okol, tidak punya daya upaya apapun. Bisanya cuma angkat tangan, menyerah, dan tunduk. Sebab karena kita sudah mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku alias bodoh, maka bodohkanlah diri kita. Hilangkan semua dan segala bentuk usaha dan daya upaya kita tersebut ego, pamrih, dan arogan. Yang namanya orang bodoh itu kan begitu, tidak punya akal dan okol apapun, tidak punya daya dan upaya bagaimanapun. Iya apa iya? Ayo. Jikalau masih ada
akal dan okol atau daya dan upaya. Ketika kita patrap semedi berarti belum bodoh, belum mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku. Artinya, kita tidak akan pernah sukses atau berhasil laku murni menuju suci. Maksudnya, kesempurnaan dunia yang mewah dan kesempurnaan akhirat yang indah hingga 7 turunan tidak akan pernah kita dapatkan. Sebab karena kesempurnaan dunia yang mewah dan kesempurnaan akhirat yang indah hingga 7 turunan ini hanya untuk putra Romo yang berhasil kunci. Maksudnya berhasil kumpul nunggal suci. Dengan begitu maka rasa secara otomatis akan klimak atau mijil. Dan klimaknya atau mijilnya rasa inilah yang akan mencurahkan kesempurnaan dunia yang mewah dan kesempurnaan akhirat yang indah hingga 7 turunan untuk kita. Artinya, semua dan segalanya yang terjadi itu, yang kita alami itu, yang kita hadapi itu akan selesai, akan berhasil sukses seketika dan benar-benar nyata serta real adanya. Selanjutnya, efek dari proses berjumbunya antara rasa dan perasaan atau antara kesadaran dan sadar yang kita alami secara raga atau lahir, yaitu di luar patrap. Maksudnya ketika kita bermasyarakat atau bergaul. Ketika kita bermasyarakat atau bergaul, menerapkan kekudangannya Romo, yaitu sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, sebagai wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup, dan sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Maka diminta atau tidak diminta, disadari atau tidak disadari, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, disengaja atau tidak disengaja, kita akan mengalami proses sebagai berikut. Dikejar atau diburu oleh kebutuhan atau keperluan, bahkan kepentingan duniawi, seperti terhimpit hutang piutang atau ekonomi, atau kesehatan, atau usaha, atau pekerjaan, dan lain-lain. Dihina orang, difitnah, dibully, diadu domba, diremehkan, dicela, disalahkan atau dicari-cari kesalahannya, dikucilkan, dicaci maki, dianggap sesat, dianggap menyimpang, dianggap tidak benar oleh orang lain, bahkan keluarganya sendiri, ditentang istri atau suami, anak, orang tua atau mertua, bahkan tetangga, dan lain-lain. Bahkan ada kalanya pada diri kita muncul kehendak atau ajakan untuk membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, ingin menghina atau mencela sesuatu, bertemu atau dipertemukan dengan sesuatu yang kita benci, yang tidak kita sukai, dan lain-lain. Atau sebaliknya, yaitu dihormati orang, dipuja dan dipuji orang, disegani, dipercaya, dimintai petuah dan nasihatnya, dimintai tolong, dimintai bantuan, dicintai, dikasihi, disayangi, dan lain-lain. Hukum alam hidupnya memang begitu dan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi hal-hal sedemikian itu? Tidak perlu melakukan apapun, tidak usah neko-neko. Langkah awal, ucapkan saja terima kasih ketika hal itu terjadi atau teralami. Langkah kedua, sadarilah bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Lalu, ucapkan terima kasih lagi sebanyak-banyaknya. Terus lakukan hal itu hingga ketemu rasanya. Ketika rasanya berhasil kita temukan, lalu nikmati rasa itu dengan kesadaran. Terus ucapkan terima kasih yang tiada taranya. Maksudnya benar-benar sadar bahwa itu semua adalah proses laku murni menuju suci yang sedang kita praktekkan, yang di dalamnya ada Romo. Dengan begitu maka rasa
secara otomatis akan klimak atau mijil. Dan klimaknya atau mijilnya rasa inilah yang akan mencurahkan kesempurnaan dunia yang mewah dan kesempurnaan akhirat yang indah hingga 7 keturunan kita. Artinya semua dan segalanya yang terjadi itu akan, yang kita alami itu, yang kita hadapi itu akan selesai, akan berhasil sukses seketika dan benar-benar nyata serta real adanya. Lakukanlah hal tersebut ketika patrap semedi dan ketika bermasyarakat. Tidak perlu melakukan itu dan ini, tidak usah berusaha ini dan itu. Cukup mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, yang simpelnya adalah membodohkan diri di hadapan Romo. Dan mengibadahkan atau mempraktekkan kekudangannya Romo ketika bermasyarakat atau bergaul, yaitu sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup, sebagai wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup, dan sebagai berbudi bahwa laksana bagi sesama makhluk hidup. Selebihnya, persilahkan dan biarkan Romo berkuasa atas semua dan segala kekuasaannya. Kita ini wayang. Kita ini wayang, jadi tidak perlu ikut campur urusan dalang, sebab kita tidak akan pernah mampu melakukannya, karena kita adalah wayang. Cukup ucapkan terima kasih atau matur nuwun dengan sesadar-sadarnya, maka semua akan sukses, segalanya akan berhasil, semua dan segalanya tanpa terkecuali akan selesai dengan kesempurnaan yang mewah di dunia dan indah di akhirat, hingga 7 keturunan, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Sempurna. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari lubuk hati saya, Wong Edan Bagu, yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana, binayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwana